Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan dari soal latihan di part 1. Yang latihan part 1 kemarin kita udah belajar mengenai soal latihan 1, 2, dan 3 yang berisikan tentang penjumlahan, kriteria, if, dan VLOOKUP dan index match. Nah, sekarang kita akan lanjutin tentang soal latihan 4 dan 5 di part 2 ini. Nah, di latihan 4 ini kita ada data mengenai daftar nilai peserta LKS SMK tahun 2026. Di sini ada data tentang kode kota, nama lengkap, kota asal, kode lomba, bidang lomba, tempat ujian, nilai akhir, dan grade. Nah, di sini kita akan meminta untuk mencari kota asal dari setiap peserta. Jadi kota asal itu kita coba lihat di tabel bantunya itu di sini ada kodenya dan kota asalnya. Ya, kita langsung aja coba untuk mencari kota asalnya menggunakan rumus index match. Kalau kalian masih ingat ada rumus VLOOKUP dan index match, kali ini kita akan menggunakan rumus index match biar cepat ya, biar lebih simpel daripada kita menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, penggunaan index match itu kita coba ini indeks. Nah, di dalam isi indeks itu kita akan mencari hasilnya. Hasilnya kan pasti kita mau nyari asal kota asal atau asal kota. Kemudian kita blok dari sini yang mau kita cari dari sel G23 sampai K23. Jangan lupa dikunci agar dia kalau kita geser dia tidak akan bergerak kemana-mana. Kemudian kita cocokkan itu menggunakan match. Nah, yang mau dicari adalah ini kan, yang SB ini, yang kuncinya itu adalah SB. Kita akan mencari SB di kode, di tabel kodenya di sini. Nanti kita blok dari G22 sampai K22. Jangan lupa dikunci dan koma lagi kita gunain yang ini, yang exact match. Dia harus mengambil kata-kata yang exact match, yaitu adalah 0. Oke, kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Oke, dapat. Kita tarik ke bawah, kita klik 2 kali. Kita tarik aja ya. Oke, udah dapat. Nah, sekarang bidang lomba. Nah, tadi kan bentuknya bidang lomba ini ada di tabel sini. Nah, tadi bentuknya kan adalah horizontal ya. Horizontal. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari secara vertikal. Nah, kalau menggunakan index match, kita nggak pusing-pusing lagi nih, apakah menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP. Kita langsung aja nyari apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita cocokin ya. Kemudian kita indeks lagi, kita mau mencari bidang lomba. Bidang lomba ada di tabel ini. Kita blok, kita kunci, terus kita match. Kita cocokkan sama kode lomba. Kode lomba kan ada di E5. Oke, 5. Terus kita lookup array-nya itu ada di sini. Dia tuh ada di kode ini, ada di mana sih? Ada di sini. Nah, kita kunci, kita kasih 0 ya, adalah exact match. Kata-katanya cocok lah gitu. Terus kita tutup kurung 2 kali. Oke, udah dapat. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian tempat ujian. Nah, kita pakai index match lagi, indeks. Kita ambil tempat ujiannya, kita blok. Kemudian kita kunci, kita matchin, dan kita match dengan kode lomba. Kode lomba E5. Kemudian yang si kode lomba itu ada di mana? Ada di sini. Kita blok lagi, kemudian kita kunci dan kita kasih 0. Tutup 2 kali. Oke, dapat. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini kita udah mengerjakan 2 field. Kemudian kita diminta nilai akhir. Nilai akhir itu juri 1, 2, dan 3. Nilai akhir tuh biasanya kita dimintain rata-rata. Nah, karena di sini ada nilai akhir 80, 65, 64 nggak mungkin dijumlahkan, jadi kita ambil rata-ratanya.
fungsi rata-rata adalah menggunakan average. Kita ambil dari juri 1, kita blok, kemudian kita tarik, kita tarik, dapat nilainya 71, sekian. Kalau mau ngambil satu angka di belakang koma, kita mau ngambil angka biar cantik aja, kita hilangin desimalnya. Oke, kita udah dapat 72, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat grade-nya. Grade-nya itu untuk hurufnya apa gitu loh. Jadi kayak misal kalian kalau sekolah dulu misalnya nilainya 70, dapatnya B atau A gitu. Nah, di sini udah ada ketentuannya grade nilai akhirnya. Kalau nilainya itu di atas 80 kasih A, kalau B itu 65 sampai 80 dan seterusnya ya. Jadi kita akan mengambil pakai rumus if bertingkat. Jadi if ini nilai akhirnya itu kurang dari 40, kita ambil dari paling bawah dulu ya, 40, kemudian kita ngasih nilai D. Jangan lupa ini kutip 2, kemudian kasih D, karena itu kita akan ngasih nilai string atau adalah huruf ya di sini ya. Jadi logikalnya ini kalau benar dia kasih nilai apa gitu, kita adalah nilai D. Kemudian jika nggak benar, jika dia adalah bukan di bawah 40, kita kasih if lagi, kondisi yang D. Berarti kan 40 sampai 55, kita kasih K ini. Jadi K5 nilai akhir ini di bawah 55 di bawah 55 ya. Bawah sama dengan 55 berarti. Maka dia adalah D. C. Ini E dong kawan. Ini E, ini D. Nah, kemudian 55 sampai ke atas sampai 6. Kenapa nih kita cuma ngambil 40, 55 ini kita ngambil 55 karena di sini dia kan udah fungsinya itu udah 40 ya, 40. Nah, setelah 40 kan kita ngambil di bawah 45. Kalau kondisinya di bawah 40 dia udah pasti E. Nah, sekarang kita di bawah 55. Jadi di bawah 55 jadi kan itu 40 tadi udah ada kondisinya. Nah, sekarang 55, kita pakai 55. Di bawah 55 itu adalah D. Kemudian kita kopas saja sama kayak tadi, di bawah yang C itu di bawah 64. 64 itu adalah C. Di bawah sama dengan 64. Kemudian yang B itu adalah di bawah 80. Kita ambil angka terakhirnya aja, di bawah 80. Di bawah sama dengan 80. Ini adalah B, di bawah sama dengan 80. Kemudian kita kasih A. Atau kalau mau if lagi, K5 yang nilai akhir tadi di atas 80 adalah A. Oke, kita tutup kurung. Nah, kita dapat nilainya B. Kebanyakan. Tarik ke bawah. Oke. Udah ya, udah cocok ya. 80 itu D, 81A, 60C, 58C, ya kan? 60, berarti kan 60 itu ada dari 55 sampai 64, dan ada C. Oke, soal 4 itu kita udah selesai. Kita lanjut ke belum deng. Nilai rata-ratanya itu adalah kita ambil nilai rata-rata semua murid. Kita average dari nilai akhir tadi. Oke, dapat nilai B. Nanti grade-nya itu kira-kira adalah B. Kita tengahin dulu. Nilai tertinggi kita menggunakan
apa? Max. Yang dulu kita rumus yang dulu kalau kalian ingat itu adalah nilai tertinggi menggunakan max. Oke, kita blok dari nilai K5 sampai K16. Jadi sampai row gumilang. Oke, kita tutup. Ini nggak usah ada lagi. Nilai terendah adalah pakai min. Blok dari sini dan kemudian kita enter. Total nilai adalah sum. Oke. Ini udah kelar. Dan kita lanjut soal latihan 5. Nah, soal latihan 5 ini juga kita akan berkutat mengenai tentang index match. Kita akan mencari dari kode itu kita harus mencari posisi agen, tujuan, bongkar, muat, dan biayanya. Ini adalah data posisi kapal pelabuhan di Tanjung Perak. Nah, untuk posisi ini kita mau lihat nih di tabel mana nih dia. Oh, berarti di sini nih kode kapal pakai A, B, C, D, E. Gimana kita tahunya itu kode kapalnya itu? Berarti kan kalau kita lihat dari data kode kapal ini, kita harus mengambil huruf yang pertama. Soalnya kan dia A, B, C, D, E kan. Nggak mungkin ini I, E, A. Jadi kita harus ngambil huruf paling awalnya. Jadi cara ngambil huruf paling pojok di sebelah kiri itu menggunakan left. Ini kode kapal yang B4, kemudian kita ambil satu huruf aja, ya kan? Karena dia cuma ada satu huruf. Oke. Dia akan mengambil satu. Jadi dia ngambil A doang. Gimana kalau kita tulis 2? Berarti kan dia ngambilnya 2 dari kiri nih. A sama min. Diamin. Kita cuma butuh satu doang. Jadi kita pakai 1. Oke, kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita cari agennya. Agen juga menggunakan apa namanya itu, posisi kapal. Berarti kita posisi kapal itu adalah kodenya A. Maaf, ini lupa. Jadi kita udah dapat posisi kapal kodenya. Berarti kita lakukan index match dari yang tadi. Nanti kita hapus dulu. Kita mau ngambil si posisi kapalnya nih. Kita kunci, kemudian kita matchnya pakai apa? Matchnya itu pakai kodenya tadi. Jadi kodenya itu tadi apa rumusnya? Left sama dengan ini, buka kurung, ada P4, kemudian 1, tutup kurung lagi, kemudian kita koma, lookup array-nya itu adalah di sini, di kode kapal sini, kemudian kita kunci dia, dan kita kasih 0, kita tutup 2 kali. Oke, dapat peluang 1. Kita blok ke bawah dan oke, dah. Cara mengambil agen. Nah, agen sama dia manggil pakai yang tadi. Kalau mau gampangnya sih di copy aja ini, karena kita udah tahu dia akan sama, di copy. Nah, kita akan mengubah indeksnya aja. Indeksnya ditaruh di kolom D ya. Berarti kita ganti C jadi D. Itu biar cepat aja. Oke. Kita blok ke bawah dan kita tarik. Nah, tujuan itu di mana? Tujuannya ada di sini. Dia pakai 3 huruf BPE, JSU, MA, SSI. Nah, itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari 3 huruf di belakang. Tadi kan kalau huruf di depan pakai left, kalau huruf di kanan kita pakai right. Jadi kita coba dulu right yang B4, kemudian kita ambil 3 huruf. Nah, dapatkan SSI. Oke, kita coba indeksin lagi. Berangkatnya itu, nah ini udah ada. Ini nggak tahu, ini pakai rumus lookup. Jadi kita pakai yang si index match saja. Index. Ini saya hapus dulu ya. Ini kemarin saya bikin rumus.
tapi pakai lookup. Kita sekarang fokusnya pakai index match saja. Index, kita ambil yang berangkatnya itu di sini dari kolom ini, kemudian kita jangan lupa kita kunci. Matchnya pakai apa? Pakai 3 huruf tadi ya, 3 huruf paling kanan tadi ya. Right B4, 3, kemudian tutup kurung, kemudian kita koma lagi. Nah, pencocokannya mana? Sama yang di sini, sama yang di G20 sampai J20. Oke, kita kunci dan kita kasih exact match 0 adalah 0. Tutup kurung 2 kali, kita enter. Oke, kita tarik ke bawah dan kelar. Kemudian tujuannya di mana? Tujuannya kan di sini kan, di tabel 22. Berarti di G22 sampai J22. Ini di 21. Nah, ini kita tinggal copy aja rumusnya. Terus kita taruh di sini, kita ganti G21 ini jadi 22. Karena kan tadi dia ada di 21 tuh yang ini kan, yang berlawan Jakarta, yang tujuan yang berangkat. Nah, sekarang tujuannya kan ada di sel 22, yang ini nih, 22. Untuk match-nya kan sama, match-nya kan pakai yang B3 sama yang di sini. Jadi kita cuma ganti yang indeksnya aja biar cepat. Oke, kita enter, dapat Singapura dan kemudian kita tarik ke bawah. Bongkarnya dapat dari mana bongkar? Bongkar kita ambil dari tabel berangkat, tabel 3 ini ya. Berarti kita ngambil indeksnya itu dari si berangkatnya. Kita indeks bongkar ini, kemudian kita kunci, kita match dengan berangkat ini Surabaya, koma di tabel di kolom yang ini B28 sampai 31, kita tutup kurung, kita kunci dulu, kemudian kita koma exact match 0, kita tutup 2 kali. Oke, dapat mobil. Kemudian kita tarik, udah. Muatnya di mana? Muatnya dari tujuan. Ambilnya dari tujuan. Indeks. Ini muat. Ambil yang ini, kemudian kita match dengan tujuan. Tujuannya di sini G4, koma tabelnya yang ini. Singapura. Kemudian kita kunci, kita kasih 0. Oke, udah dapat. Kemudian kita tarik. Oke, kelar ya. Nah, bongkar biaya bongkar dan biaya muat. Berarti ambil dari posisi pelabuhan, bongkar dan muat. Gitu ya. Ini gimana caranya? Itu adalah kita ambil biaya bongkarnya, kita indeks dulu biaya bongkarnya dari posisi 1. Jadi ini, ambil yang biaya bongkar, dan kita match-kan dengan pelabuhan. Pelabuhannya di C4, kemudian ambil yang ini, yang di H28 sampai 31, sel 28 sampai 31, kemudian ditutup, dikunci dan dikasih 0. Nah, ini kita dapat biaya bongkar. Dia kan diminta adalah biaya bongkar dan muat. Jadi kita tambah. Ini kan udah dapat nih hasilnya 300.000. Kita tambah aja, kita cari si biaya muatnya, indeks. Kita tambah, ini kan tambah nih. Kan kalau itu kan tambah-tambahan aja gitu. Tinggal ditambah biaya muat. Ini ambil kita biaya muat, kemudian di-match-kan dengan ini lagi, pelabuhan di posisi yang C4, kemudian ambil yang posisi kapal. Jadi kita kunci dan kita 0. Kita tutup 2 kali dan dah. Oke ya, posisi pelabuhan 1 300 tambah 375.000 jadinya 675.000. Oke, kita tarik ke bawah. Berapa total bongkar dan muat?
tinggal di sum. Oke, udah dapat. Biaya mod terbesar adalah max, pakai max. Biaya bongkar mod paling kecil pakai min. Oke, enter. Biaya rata-rata itu adalah average. Nah, oke. Nah, semuanya udah keisi. Nah, biar rapi aja, kita coba ambil yang bentuknya adalah ini, koma 2 kali. Terus kita kasih tipe. Atau kalian mau pakai rupiah juga bisa, pakai currency, pakai more number format, terus ambil currency, ambil si custom, ambil depannya rp, tulis rp titik. Nggak bagus, nggak usah deh, pakai yang ini aja. Ya, itu aja untuk sekarang. Berarti di latihan 4 kesimpulannya itu, kesimpulan kita belajar mengenai index match, index dan titik, koma match, kita borong. Kemudian yang itu digunakan sebagai untuk pengganti VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian itu pakai if kondisional untuk ada jika dan makanya apa gitu. Kemudian average, rata-rata, sum, penjumlahan, apalagi max, mencari nilai terbesar, min, mencari nilai terkecil. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Kemudian di latihan 5 kita juga belajar hal yang sama tapi soal yang berbeda. Simbolnya saya taruh di sini. Oke, untuk video part 2 sampai di sini aja. Mungkin kalau ada waktu kita akan coba bahas tentang soal-soal latihan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kalau ada kesempatan mungkin gua akan balas. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.